Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk saudara-saudariku di seluruh tanah air, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang akan saya beri judul Misteri Hilangnya Mbah Sofia. Cerita nyata ini saya dapatkan dari sahabatku yang berdomisili di Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menjadi pencerita atau seseorang yang bernama Uut atau sumber cerita, supaya alur cerita mudah penyampaiannya dan bisa dimengerti oleh sahabat dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja ya. Mbah Sofia, ya, beliau seorang nenek janda yang berusia sekitar 67 tahunan. Beliau kebetulan membuat rumah atau menumpang mendirikan rumah di tanah kami bagian belakang, dan hanya tinggal berdua dengan cucunya yang berusia 18 tahun yang bernama Andre, karena anak-anak beliau sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri-sendiri yang tempat tinggalnya berbeda-beda. Kebetulan budeku menikah dengan putra kedua dari Mbah Sofia. Jadi rumah Mbah Sofia ini ada di belakang rumah budeku atau rumahku, hanya berjarak sekitar 10 meter dari rumah kami. Mbah Sofia merupakan sosok yang baik, sopan, ramah, dan bekerja keras. Walaupun beliau mempunyai dana pensiunan yang dikarenakan almarhum suami beliau adalah mantan pejuang 45. Jadi beliau sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari sudah ada jaminan dari pemerintah, yaitu dari gaji pensiunan almarhum suami beliau. Kembali ke cerita, aku yang dari kecil sering bermain ke rumah Mbah Sofia, bahkan selalu kerasan jika berkunjung ke rumah beliau. Singkat cerita, di tahun 2014 saat kepulanganku dari Hong Kong, sore selepas istirahat siang, budeku membangunkan aku karena katanya ada Mbah Sofia yang sedang mencariku. Setelah sejenak terjaga, segera aku bangkit dan berjalan ke ruang tamu guna menemui Mbah Sofia. Mbah Sofia pun melihatku dengan tersenyum dan duduk di ruang tamu. Serentak beliau pun bertanya kepadaku, "Ut, piye kabarmu, Nduk? Wis suwe tekomu mulih. Kok tambah ayu lemu saiki?" Demikianlah pertanyaan Mbah Sofia kepadaku. Aku pun menjawab, "Alhamdulillah sae, Mbah. Sakwangsulipun pripun wartosipun panjenengan? Tansah wilujeng rahayu kemawon to nggih, Mbah?" Begitulah jawabanku. Mbah Sofia pun berkata, "Api-api ae, Nduk. Lah piye iki? Bakale mulih terus apa balik ning Hongkong meneh, Nduk, awakmu?" Aku pun menjawab, "Mantuk teras, Mbah. Insyaallah badhe nikah kemawon. Nyuwun pangestune nggih, Mbah." Dan Mbah Sofia menjawab, "Oh, arep rabi to, Nduk? Oleh endi to, Nduk, Ut?"
Kemudian saya pun menjawab, pikantuk Jawa Tengah Mbah, pangestunipun nggih Mbah. Dan Mbah Sofia dengan tiba-tiba duduk merapat mendekatiku dan bercerita, "Nduk Ut, tak ceritani yo, aku iki wis suwe lho manggon ning omahku sing ning mburine omahmu iki. Jan akeh demite lho Ut. Kae sing nang lor omah enek bocah cilik-cilik akeh padha pelayonan. Kadang ngancani aku lek wayah bengi ngajak guyon. Lah sing bagian pojok etan kae demite galak lho Ut. Aku tahu dijelep-jelepno, dilep-lepno neng peceren. Lah sing bagian pojok etan kae demite galak lho Ut. Aku tahu utawa pernah dilep-lepne neng peceren pas magrib-magrib nganti megap-megap. Terus lak tak gowelut, akhirnya aku yo iso uwal. Terus aku langsung ados. Aku pun menjawab. Aku sambil bengong dan tertegun mendengar cerita Mbah Sopiah. Langsung menjawab, "Mila to Mbah, wonten demite. Pramila niku jenengan salatipun ingkang rutin Mbah. Nyuwun perlindunganipun Gusti Allah." Mbah Sofiah pun menjawab, "Lah wis to, Ut, nek salat ya wis aktif aku rutin. Ning trah yo markini biyen yo tau cerita ning aku lek mburi omahmu kuwi ana kuburane bayi tragang 3. Ning rak tau ganggu, kok biasane ya sing jahat sing mburi pojok etan kae Ut. Ana ndruwene gene yo nggeluti aku." Aku pun menjawab, "Oh, mekaten nggih Mbah. Nggih. Jenengan ngatos-ngatos kemawon Mbah, sampun ngantos dugi dolanan mriku melih." Lah Mbah Sofiah pun berkata, "Lah aku golek kayu Ut, Jawaku timbang tenguk-tenguk ya bosen." Begitulah jawaban yang Mbah Sofiah sampaikan. Sepulang beliau dari rumahku, aku terdiam, tersenyum, bahkan sedikit tak percaya dengan semua yang disampaikan beliau kepadaku. Bukan karena takabur, memang dari cerita nenek kakekku semasa hidup, tanah pekarangan kami memang bisa dibilang angker. Namun, karena sekarang sudah zaman modern dan lagi sholat pun aku termasuk aktif, alhamdulillah tidak pernah absen. Aku lebih percaya kepada Allah yang selalu melindungi setiap hambanya yang taat perintahnya. Singkat cerita, 6 tahun setelah pernikahanku, aku pindah domisili ikut suamiku di Jawa Tengah. Sering juga ibuku telepon dan mengabarkan jika kondisi Mbah Sopiah baik-baik saja, sehat, dan tetap cerewet. Hehehe. Sampai di suatu siang di tahun 2020, tepatnya di bulan Desember, tiba-tiba budeku telepon dan menyampaikan jika Mbah Sofiah saat ini hilang. Padahal barusan datang ke rumah budeku dan ngobrol-ngobrol. Saat mendengar kabar itu, aku pun terkejut dan ikut mendoakan semoga Mbah Sopiah segera diketemukan. Sampai keesokan harinya, pagi-pagi sekali, jam 5 pagi, budeku telepon, terdengar sambil menangis histeris dan memohonku untuk pulang ke Jawa Timur. Sambil menangis, budeku mengatakan bahwa Mbah Sofiah sudah diketemukan, tapi dalam kondisi sudah meninggal. Innalillahi wa innalillahi roji'un, jawabku sambil menangis.
Bude menceritakan kronologi kepergian hilangnya sampai diketemukannya Mbah Sofiah dalam kondisi sudah meninggal. Jadi siang itu jam 12 habis sholat duhur, Mbah Sofiah datang ke rumah Bude yang berada di bagian depan, cuma berjarak 10 meter dari rumah Mbah Sofiah. Jadi bisa dibilang satu pekarangan beda halaman dengan rumah Bude. Mbah Sofiah pamit sama budeku mau ke kebun belakang guna mencari kayu bakar, karena sudah menjadi rutinitas beliau di waktu senggang mencari kayu bakar, mungkin untuk mengurangi rasa bosan. Jadi diizinkanlah sama budeku Mbah Sofiah pamit mencari kayu di kebun bagian belakang. Sampailah waktu itu jam 4 sore, namun Mbah Sofiah belum juga kembali pulang ke rumah. Padahal biasanya hanya 30 menit sampai 1 jaman beliau mencari kayu bakar dan kembali sampai di rumah. Keresahan dan gelisah dirasakan Bude dan Pak Deku yang merupakan anak kedua dari Mbah Sofiah. Maka mereka berdua mencari Mbah Sofiah dengan mengelilingi kebun belakang beberapa kali, namun belum menemukan keberadaan Mbah Sofiah. Sehingga dengan penuh kecemasan, akhirnya dimintalah bantuan kepada seluruh tetangga untuk mencari keberadaan Mbah Sofiah. Sampai waktu habis sholat maghrib berkumandang, namun keberadaan Mbah Sofiah belum juga diketemukan. Sepakatlah Pak D, Bude, dan juga para tetangga yang ikut mencari menggunakan lampu, juga dengan tetabuhan menggunakan alat-alat di dapur. Sampai azan Isya berkumandang, keberadaan Mbah Sofiah masih juga belum diketemukan. Dengan berurai air mata dan putus asa, dengan kecemasan, budeku tidak sengaja berdoa dan ngomong semampunya dengan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nyuwun pertolonganipun enggal dipun kepanggihaken ibu mertua kula kanggo sampeyan kabeh bangsa sing ora katon. Tulung balekno mbokku, duduhno mbokku neng ndi panggonane, aja dilarani. Aku ngerti awakmu bangsa sing ra tak weruhi, ning yo lek ana salahe mbokku tulung di ngapura, tulung ndang dibalekno. Demikianlah budeku berbicara dengan bahasa Jawa dan berdoa sendiri. Sampai 15 menit setelah berdoa, teriaklah seseorang yang ikut mencari Mbah Sofiah. Beliau mengatakan melihat Mbah Sofiah tepat berada di tengah-tengah pohon bambu berduri banyak, dalam kondisi terduduk tapi diam saja. Dan setelah lampu semakin mendekat, semakin jelas ke dalam dan jelas keadaan Mbah Sofiah. Budeku, Pak Deku, dan semua warga yang ikut mencari segera takbir dan menangis melihat kondisi Mbah Sofiah sudah dalam keadaan meninggal dengan posisi duduk bersedekap, tersenyum, tapi dari hidung, telinga, dan bibir beliau mengalir darah yang masih mengalir dengan segar. Dan yang aneh, bagaimana mungkin beliau bisa masuk ke dalam
tengah rimbunan pohon bambu berduri. Dan lagi sudah berpuluh-puluh kali dari siang tadi tempat diketemukannya jasad Mbah Sofia sudah dilihat-lihat, diputari semua orang yang ikut mencari. Namun mereka semua tak melihat. Padahal rumpunan bambu itu berjarak dari rumah Mbah Sofia sendiri tidak terlalu jauh. Kenapa setelah jam 8 malam barulah bisa diketemukan jasad Mbah Sofia? Itu semua membuat Pak D, Bude, dan warga yang mencari-cari merasa ganjil dengan kondisi ini dan penasaran. Maka dibawa pulanglah jasad Mbah Sofia dan dimakamkan besok pagi harinya. Demikianlah cerita yang saya sampaikan saat ini. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik. Janganlah pernah takabur atau tidak mempercayai hal-hal yang di luar nalar atau bahkan menyepelekan. Karena sesungguhnya kita hidup berdampingan dengan yang gaib. Saling menghargai dan senantiasa membaca doa sebelum kita melangkah kemanapun, agar kita senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Demikianlah cerita nyata yang saya sampaikan saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian. Semoga bermanfaat dan dapat kita petik hikmahnya dan menjadi iktibar bagi